Ya, makasih Bu Ajeng. Eh, ini sangat bagus sekali. Mohon izin Bapak Ketum dan Bapak Ibu pimpinan DPP API. Saya nambah sedikit. Itu saya pernah ikut Juleha itu katanya kalau nggak salah itu sebelum disembelih itu sebelumnya malamnya itu nggak boleh kasih makan, nggak boleh kasih minum gitu. Tapi kalau saya itu kok nggak tega gitu. Akhirnya tetap saya kasih makan, tetap saya kasih minum sampai kenyang gitu. Pokoknya sudah kenyang, saya biasanya ngurus bagian hewan kurban itu ya. Jadi jangan sampai kepanasan, kita cari tempat yang teduh. Terus apa sebelum sembelih itu kita kasih kenyang sama makan, kita carikan makanan banyak, kita carikan minuman sampai kenyang sampai sudah tidak ini lagi apa. Kalau saya seperti itu gitu. Gimana sebaiknya ya? Pokoknya jangan sampai kalau tidak dikasih minum, nggak dikasih makan itu saya tidak cocok, apa tidak setuju di hati gitu loh. Ataukah kasih makan sampai berapa atau gimana? Dan mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, tentang kesejahteraan hewan ini dikasih makan sama dikasih minum sebelum disembelih, Bu. Monggo silakan Bu Heris. Iya, iya, baik Pak Paso. Ini punya trik kehuyanan yang luar biasa nih Pak Paso. Ya, ini bahwa dipuasakan. Tadi saya ada pembahasan tentang dipuasakan. Diistirahatkan ya, diistirahatkan dan dipuasakan. Dipuasakan itu berapa lama gitu ya? 8 sampai 12 jam. Dipuasakan dalam hal apa? Dipuasakan dalam hal makan saja ya. Kalau minum monggo Pak, diberikan monggo. Apa kaitannya dengan proses penyembelihan nanti ya? Bahwa secara keilmuan bahwa ketika proses penyembelihan dengan dipuasakan, maka akan eh, apa metabolisme dalam tubuh itu tidak akan kayak kita puasa, Bapak. Jadi kayak kita puasa. Jadi pada saat proses penyembelihan tidak keluar apa ketika ketika merejan biasanya itu isi apa namanya? Isi rumen itu keluar, Bapak. Jadi harapannya kenapa apa secara keilmuan ini diperintahkan untuk dipuasakan karena tadi yang pertama dalam menghandle hewan itu lebih mudah, hewan akan lebih tenang. Ya, Kemudian yang berikutnya metabolisme akan terkait dengan proses pencernaan dalam tubuh akan berhenti sehingga pada saat disembelih ini tidak keluar dan akan mengotori apa namanya bagian sayatan yang lain. penyembelihan. Ya, Oke. sayatan penyembelihan jadi kotor akhirnya karena tadi saya bilang bahwa eh, apa keamanan pangan itu higien sanitasi diawali dari situ sehingga kita hindari supaya sayatan itu tidak ada kotoran yang melekat di sayatan karena sekali melekat itu sudah kemana-mana. Begitu Mbak Paso. Higienitas. Mm-mm. Berarti sama kayak Jadi manusia yang mau operasi dipuasakan ya, Bu? hanya makan saja. Ya. Mm-mm. Minum masih bisa ya, Bu ya? Miso minum ad libitum kalau bahasanya apa sampai menjelang proses penyembelihan. Oke, berarti sama kayak kalau manusia mau operasi tuh Pak Paso, kita kan dipuasakan dulu ya Bu ya. Jadi mungkin Ya. begitu juga secara ininya. Jadi paling tidak nanti tidak mengganggu ke saluran sayatan gitu ya Bu ya, yang disayat gitu. Jadi sehingga tidak higienitas untuk proses dan produknya itu bisa terjaga. Baik, ini karena waktunya sudah 8.30, tapi ini masih ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab padat, singkat, dan jelas ya Bu ya. Mudah-mudahan ini dikuasai juga oleh dokter hewan, sepertinya ini produksi ternak ini Bu. Jadi tentang bagaimana strategi pembentukan lemak yang optimal untuk menegakkan balance dari segi adaptasi genetik dengan iklim dan klimat, umur pemeliharaan, serta BCS untuk kesejahteraan hewan yang normal. Karena ini tadi terkait dengan produksi lemak yang besar dapat mengecilkan produksi daging secara normal dan kondisi fluktuatif semakin rendah. Nah, intinya seperti itu, Bu. Silakan, Bu, kalau Ya, bisa ini. artinya ini Bu, artinya balancing lemak dan dagingnya itu Mm-mm. diperhatikan. Jangan sampai nanti lemaknya lebih besar, justru dagingnya, justru lemaknya yang dihalangi. Oke, betul. Ya, kami Ya. persilakan, Bu Heris. Iya, baik. Dalam sebenarnya peternak ya peternak ini pemeliharaan itu yang paling ideal adalah tadi bahwa kesejahteraan hewan ini mencakup 5 prinsip ya. Yang prinsip kelima adalah
tentang bagaimana hewan itu bebas beraktivitas alamiah.